Balas dendam lewat pernikahan. Saat karma menyamar jadi cinta. Pernah gak sih kamu dengar kisah tentang wanita yang menikah bukan karena cinta, tapi karena balas dendam? Dan yang lebih gilanya lagi, target balas dendamnya adalah suami orang yang dulu selingkuh sama dia. Tapi, tunggu, kisah ini gak sesimpel itu. Ada cinta, air mata, bahkan kejutan yang bikin kita mikir ulang soal arti memaafkan. Salam pembuka untuk channel. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Cerita Hati. Tempat di mana kisah nyata, cinta, pengkhianatan, dan pembelajaran hidup diramu jadi satu. Ajakan like, komentar, subscribe. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik like biar videonya makin semangat tayang terus. Komen juga pendapat kamu soal ceritanya. Dan tentunya subscribe dong biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ajakan menulis doa di komentar. Tulis juga doa terbaik kamu di kolom komentar ya. Siapa tahu, lewat kisah ini, kita sama-sama belajar dan jadi pribadi yang lebih bijak dalam menghadapi luka hati dan kepercayaan yang pernah dikhianati. Cerita dimulai. Namanya Alia. Cantik, cerdas, dan punya masa lalu yang penuh luka. Dulu, dia pernah jadi orang ketiga tanpa dia tahu kalau laki-laki itu udah punya istri. Cowok itu namanya Reza. Manis, romantis, dan licik. Dia berhasil bikin Alia jatuh cinta habis-habisan. Tapi ketika semuanya terbongkar, Alia hancur. Reza balik ke istrinya, pura-pura tobat, sementara Alia ditinggal tanpa penjelasan. Bahkan permintaan maaf pun nggak pernah ada. 3 tahun berlalu, Alia bangkit. Dia sukses, mandiri, dan berubah jadi perempuan yang dingin. Tapi satu hal belum berubah, dendam. Sampai suatu hari, datanglah seorang pria baru dalam hidupnya. Namanya Ilham. Laki-laki dewasa, mapan, dan ternyata adalah adik iparnya Reza. Ilham jatuh cinta pada Alia. Tapi Alia punya rencana. Dia bakal balas dendam lewat Ilham. Bukan ke Ilham, tapi ke Reza. Setelah banyak pendekatan, Alia pura-pura menerima cinta Ilham. Dan ketika Ilham ngelamar, Alia setuju. Satu hal yang dia tunggu-tunggu akhirnya datang. Reza pun hadir di pernikahan mereka. Wajahnya pucat, shock, karena sekarang mantan selingkuhannya resmi jadi bagian dari keluarganya. Tapi Reza nggak tinggal diam. Dia mulai menghasut Ilham. Kamu yakin mau nikahin perempuan yang pernah tidur sama abangmu sendiri? Alia tahu itu. Dan dia siap. Kalau dia buka aibku, aku juga akan buka aibnya. Kita lihat siapa yang hancur duluan. Rumah tangga Alia dan Ilham awalnya adem ayem. Tapi makin lama, Ilham mulai berubah. Dingin, curiga, dan mulai bertanya-tanya. Alia mencoba tetap tegar. Tapi luka masa lalu dan tekanan sekarang bikin dia mulai lelah. Sampai pada satu malam, Ilham konfrontasi langsung. Alia, kamu nikahin aku karena cinta, atau cuma mau balas dendam?
Alia diam. Tapi air matanya jatuh. Awalnya memang begitu, jawabnya lirih. Tapi sekarang, aku bingung sendiri. Ilham pergi dari rumah malam itu. Dan Reza pun datang menjemput Celah. Dia makin gencar ingin menghancurkan Alia. Tapi inilah titik baliknya. Alia sadar, dia gak bisa terus hidup dalam dendam. Dia harus lepas. Bukan demi Reza, tapi demi dirinya sendiri. Alia akhirnya buka semuanya ke Ilham. Tentang masa lalunya, tentang Reza, dan tentang alasan dia menikahi Ilham. Ilham marah besar. Tapi bukan karena masa lalu Alia, melainkan karena Alia gak jujur sejak awal. Aku bisa terima masa lalumu, Alia. Tapi aku gak bisa terima kamu mempermainkan hatiku. Alia merasa semuanya akan berakhir. Tapi yang mengejutkan, Ilham gak langsung pergi. Kamu mau berubah? Mau mulai dari awal? Tanya Ilham setelah beberapa hari diam. Alia menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia minta maaf, bukan karena merasa bersalah, tapi karena sadar dia butuh dimaafkan. Reza, yang tahu rencananya gagal, malah cerai dari istrinya. Karma benar-benar datang dari arah yang tak dia sangka. Alia dan Ilham mulai terapi pernikahan. Pelan-pelan mereka membangun ulang kepercayaan. Dan kali ini, dengan jujur dan tanpa topeng. Beberapa tahun kemudian, Alia menulis buku tentang kisah hidupnya. Judulnya, Dendam yang Menumbuhkan Cinta. Bukunya viral. Banyak wanita yang relate. Dan Alia pun mulai diundang ke berbagai seminar untuk bicara soal penyembuhan luka batin. Reza, kini dia hidup sendiri. Miskin. Ditolak anak-anaknya. Karena satu hal yang dulu dia remehkan, kesetiaan. Alia nggak dendam lagi. Bahkan dia mendoakan Reza. Karena sekarang, dia tahu maaf adalah puncak dari kekuatan seorang wanita. Ilham, dia masih ada di samping Alia. Mereka bahagia. Bukan karena sempurna, tapi karena mereka memilih saling memperbaiki. Dan kamu yang nonton ini, semoga bisa belajar satu hal. Dendam boleh ada, tapi jangan biarkan dia merusak masa depanmu. Kadang, maaf lebih menyakitkan bagi musuh, tapi menyembuhkan untuk kita sendiri. Penutup. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kamu ya. Tulis juga di komentar, pelajaran apa yang paling kamu dapetin dari kisah Alia ini? Dan, tulis doa terbaik kamu. Siapa tahu dari cerita ini, Tuhan sembuhkan luka yang kamu simpan diam-diam. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tetap kuat, tetap lembut, karena kamu pantas bahagia.